Bayangkan sebuah bangunan raksasa di tengah hutan Jawa, berdiri gagah meski sudah berusia lebih dari 1.200 tahun. Susunan batu raksasa yang beratnya jutaan ton, disusun begitu rapat, tanpa semen, tanpa besi, tanpa catatan siapa arsiteknya. Inilah Candi Borobudur, warisan dunia yang diakui UNESCO. Namun, di balik kemegahannya, ada kisah-kisah yang jarang dibicarakan. Misteri tentang siapa yang membangunnya, bagaimana batu-batu itu bisa diangkut, hingga cerita angker tentang tumbal manusia, lorong gaib yang disegel, sampai kutukan bagi siapa saja yang berani merusaknya. Pada video kali ini, kita akan menelusuri sejarah gelap dan misteri angker di balik pembangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 pada masa dinasti Syalandra, sebuah kerajaan bercorak Buddha Mahayana yang menguasai Jawa Tengah. Borobudur terdiri dari lebih dari 2 juta balok batu andesit, dengan berat total diperkirakan 3,5 juta ton. Tingginya mencapai 42 meter, dengan panjang sisi bawah hampir 123 meter. Ini bukan sekadar candi, tapi mandala raksasa yang melambangkan kosmos. Perjalanan spiritual manusia dari dunia penuh nafsu menuju pencerahan. Namun, ada satu pertanyaan besar. Bagaimana caranya sebuah kerajaan abad ke-8 bisa membangun struktur sekompleks itu? Tidak ada catatan tertulis tentang proses pembangunan. Tidak ada nama arsitek. Bahkan lama pembangunan pun masih perdebatan. Ada yang bilang 50 tahun, ada yang bilang 75 tahun. Bayangkan mengangkat satu batu andesit seberat ratusan kilogram. Sekarang bayangkan ada lebih dari 2 juta batu seperti itu. Bagaimana cara mereka memindahkannya? Ada beberapa teori. Pertama, batu-batu dipotong dari gunung terdekat lalu diangkut menggunakan rakit melalui sungai yang kini sudah menghilang. Kedua, ribuan pekerja menarik batu dengan tali dari serat alam dan alat sederhana. Ketiga, namun ada mitos, batu-batu itu tidak diangkut dengan tenaga manusia, melainkan dengan ilmu gaib. Cerita rakyat di sekitar Magelang menyebut, batu-batu Borobudur bisa terbang ke lokasi dengan mantra khusus. Batu yang tidak sempurna akan kembali ke gunungnya sendiri. Inilah mengapa di beberapa desa sekitar Borobudur ditemukan batu andesit yang bentuknya mirip bongkahan candi tapi tergeletak jauh dari kompleks utama. Bangunan sebesar Borobudur tentu membutuhkan ribuan pekerja. Namun, legenda menyebut tidak semua pekerja kembali ke rumahnya. Beberapa cerita rakyat mengatakan, banyak pekerja yang hilang tanpa jejak. Ada yang jatuh dari ketinggian lalu jasadnya tidak pernah ditemukan. Ada pula yang konon sengaja dijadikan tumbal, agar candi tetap kokoh dan tidak runtuh. Mitos ini begitu kuat hingga ada keyakinan, di malam-malam tertentu, ketika kabut turun, terdengar suara jeritan dan tangisan dari dasar candi. Apakah itu hanya suara angin melewati celah batu? Atau benar-benar jeritan arwah pekerja yang dikorbankan? Pada tahun 1885,
Seorang peneliti Belanda menemukan relief tersembunyi di bagian kaki Borobudur. Relief itu disebut Karmawibangga, menggambarkan kehidupan manusia penuh dosa, kejahatan, dan hukuman di neraka. Relief ini begitu menyeramkan, hingga akhirnya ditutup kembali dengan batu. Hanya sebagian kecil yang kini bisa dilihat. Banyak yang percaya relief ini adalah peringatan gaib tentang karma buruk. Jika dibuka semua, akan mengundang malapetaka. Ada mitos lama. Siapapun yang berani merusak Borobudur, hidupnya akan celaka. Pada masa kolonial Belanda, Gubernur Thames Stamford Raffles memindahkan beberapa arca Borobudur. Tak lama setelah itu, wilayahnya dilanda wabah penyakit. Tahun 1985, Borobudur menjadi sasaran peledakan bom. Beberapa bagian rusak, tapi para pelaku akhirnya tertangkap. Menariknya, sebagian besar pelaku dilaporkan mengalami hidup tragis setelahnya. Bagi masyarakat sekitar, ini bukan kebetulan, melainkan kutukan Borobudur. Borobudur memiliki lorong-lorong tersembunyi. Sebagian sudah diteliti, tapi ada yang masih disegel rapat. Penduduk sekitar percaya lorong ini adalah pintu gaib menuju dunia lain. Bahkan ada mitos bahwa lorong itu terhubung dengan Gunung Merapi, tempat para dewa dan makhluk halus bersemayam. Beberapa paranormal yang mencoba membaca energi. Borobudur mengaku merasakan kehadiran sosok-sosok gaib berjubah putih, biksu tanpa kepala, hingga bayangan wanita Jawa kuno yang berdiri di stupa utama. Borobudur kini menjadi destinasi wisata dunia. Namun, kisah-kisah angker tetap menghantui beberapa kesaksian wisatawan. Mendengar suara gamelan di malam hari, padahal tidak ada orang. Melihat bayangan biksu berjalan di lorong candi, lalu menghilang. Seorang pemandu wisata bahkan mengaku pernah melihat sosok wanita berkebaya duduk di salah satu stupa, namun hilang seketika ketika disorot senter. Cerita ini membuat Borobudur bukan hanya objek sejarah, tapi juga tempat penuh misteri. Di balik semua misteri dan kisah angker, Borobudur tetaplah sebuah mahakarya spiritual. 3 tingkatan Borobudur melambangkan perjalanan manusia. Pertama, Kamadhatu, dunia nafsu. Kedua, Rupadhatu, dunia bentuk. Ketiga, Arupadhatu, dunia tanpa bentuk, menuju nirwana. Naik ke puncak Borobudur seperti perjalanan menuju pencerahan. Inilah esensi sejati Borobudur. Bukan hanya batu dan relief, tapi simbol perjalanan jiwa manusia. Mungkin kisah angker hanyalah cara masyarakat menafsirkan keagungan spiritual yang sulit dimengerti. Borobudur adalah cermin 2 sisi. Di satu sisi ia adalah warisan budaya dunia, penuh keindahan dan filosofi. Tapi di sisi lain, ia menyimpan misteri, mitos, bahkan cerita angker yang membuatnya semakin menakjubkan. Apakah benar ada tumbal di balik batu-batunya? Apakah relief Karmawibangga menyembunyikan kutukan? Apakah lorong bawah tanah Borobudur benar-benar gerbang gaib? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali kita menatap Borobudur, kita sedang menatap bukan hanya peninggalan sejarah,
tapi juga rahasia besar yang masih hidup hingga hari ini.